Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Visintia Feren Sudrajat dengan NIM 20143210018. Kali ini akan memberikan video pembelajaran mengenai penjumlahan bilangan biner sebagai bentuk pengumpulan tugas untuk mata kuliah sistem digital dengan dosen pengampu yaitu Bu Mas Nurul. Oke teman-teman YouTube, sekarang sudah saya lampirkan sebuah PPT dengan judul Operasi Matematika Biner, dalam kutip Operasi Matematika Penjumlahan, Bilangan Biner Penjumlahan. Saya Visintia Feren Sudrajat dengan NIM 20143210018. Next, operasi aritmatika bukan hanya milik pelajaran matematika saja. Namun dalam materi perkuliahan sistem digital, materi operasi aritmatika biner ini pun menjadi bagian yang harus dipelajari. Why? Mengapa? Karena merupakan konsep dasar yang melandasi pemrosesan logika dan aritmatika di sistem komputer modern. Jadi itulah sebabnya mengapa operasi aritmatika biner ini harus dipelajari. Oke, sebelum lanjut ke penjelasan yang lebih mendetail, kita harus mengetahui aturan-aturan khusus dalam penjumlahan kedua bilangan biner. Yang biasanya kalau kita 1 ditambah 1 itu sama dengan 2, kalau di penjumlahan bilangan biner ini berbeda. 1 ditambah 1 itu hasilnya sama dengan 0. Ingat, sistem bilangan biner hanya mengakomodasi dua simbol angka yang terdiri atas angka 1 dan 0. Selain kedua angka tersebut, komputer tidak akan tahu. Komputer tidak paham dengan bahasa yang kita inputkan. Komputer akan paham jika diinputkan 1 dan 0 saja. Aturan dari penjumlahan kedua bilangan biner ini harus kita ingat. Ya, apabila kita latihan-latihan terus mengenai soal-soal penjumlahan bilangan biner, maka aturan ini secara otomatis akan teringat oleh kita. Oke, langsung 0 tambah 0 itu sama dengan 0, hasil 0 carry 0. Nah, carry 0 ini, carry itu maksudnya adalah simpan 0 berarti. 0 ditambah 1 sama dengan 1, hasil 1 carry 0. 1 ditambah 0 sama dengan 1, hasil 1 carry 0. 1 ditambah 1 sama dengan 0, hasil 0 carry 1. Penjumlahan aritmatika biner. Secara prinsip, penjumlahan bilangan biner sama dengan penjumlahan bilangan desimal yang kita kenal sehari-hari. Perbedaannya tentu saja pada basisnya. Bilangan desimal berbasis 10, sedangkan bilangan biner hanya berbasis 2. Penjumlahan biner juga harus selalu memperhatikan carry. Jadi yang penting pada penjumlahan biner ini adalah carry-nya juga. Selain aturan khusus, yang penting dalam penjumlahan biner ini adalah aturan khusus dan juga carry. Dari hasil penjumlahan pada tempat yang lebih rendah. Maksud daripada tempat yang lebih rendah itu apa sih? Itu akan terjawab ketika kita akan mengerjakan secara bersama-sama pada latihan soal berikut ini. Berikut ini contoh soalnya. Nomor 1 kita punya bilangan biner 111 ditambah 100 sama dengan berapa? Nah, untuk berikut ini caranya. Nah, untuk tabel yang berwarna ini ada 2⁻0 sampai 2⁻5 ini buat apa sih? Ini tuh cuma buat mengetahui bilangan biner ini jika didesimalkan itu berapa ya. Nah, caranya kan dilihat dari 2 pangkat berapa dia. 2-nya itu kan radix dari biner. Dan diingat bahwa yang dihitung adalah bilangan biner yang satu saja. Contohnya begini. 1 ini kan menempati 2⁻5 berarti sama dengan 32. Ini juga berarti tinggal ditambah semua. Kalau ini kan semua 111, maka harus ditambah juga semua ini. 32 ditambah 16 ditambah 8 tambah 4 tambah 2 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 63. Oh, berarti
bilangan biner 111 ini memiliki nilai yang sama dengan 63 dalam bentuk desimal. Yang kedua juga, kedua bilangan biner ini juga yang sama caranya. Tetapi nolnya itu tidak usah dihitung kan? Seperti materi yang sebelumnya, nol ini tidak dihitung karena 0 kali berapapun pasti hasilnya 0, maka tidak usah dihitung. Berarti yang diambil yang bilangan biner 11 ini saja. Berarti 1 pangkat 2 pangkat 5 ini berarti 32 ditambah dengan 4. Berarti 32 tambah 4 sama dengan 36. Berarti soalnya adalah 63 ditambah 36 itu berapa hasilnya? Nah, sekarang baru cara penjumlahannya. 1 ditambah 0. Nah, kita lihat sebuah aturan khusus tadi. 1 ditambah 0. Oh, 1. Berarti hasilnya 1. Carry 0. Nah, carry 0 itu tidak usah ditulis di bagian kolom carry ini. Kalau 0 tidak usah ditulis ya. Kalau 1 baru ditulis. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 1. 1 ditambah 1. Oh, 0, tetapi carry 1. Berarti hasilnya tuh 0, taruh bawah sini. Carry-nya taruh di depannya, atau temannya, teman depan. Nah, ditaruh sini satunya. Dikasihkan ke teman depannya. Maka dari kemudian lanjut 1 ditambah 0 dulu ya. 1 ditambah 0 dulu. Jadi yang diutamakan adalah penjumlahan dua bilangan biner ini terlebih dahulu, baru nanti hasilnya ditambahkan carry. Berarti 1 ditambah 0 itu sama dengan 1. Baru 1 ditambah 1 ini sama dengan 0, tapi carry 1. Maka dikasihkan ke teman depannya. Nah, ini juga sama. Harus kedua bilangan biner ini dulu yang ditambahkan. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 1 ini carry, berarti 0, tetapi carry 1 juga, berarti dikasihkan ke temannya depannya. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 0. 1 ditambah 1 itu sama dengan 0, berarti 0 tapi carry 1. Carry 1-nya ditaruh ke depannya. Nah, tadi kan 0 ini hasilnya, kedua bilangan ini 0. Maka berarti 0 ditambahkan carry-nya ini 1, 0 tambah 1 itu sama dengan 1. Kemudian ini hanya tersisa carry di depannya karena tidak ada lagi bilangan biner yang akan dijumlahkan, maka dari itu 1 ini langsung turun ke hasil. Berarti hasil dari penjumlahan kedua bilangan biner ini adalah 11000011 atau sama dengan apabila didesimalkan menjadi 99. Begitu caranya. Next, nomor 2. Nomor 2 ini juga sama saja. Meskipun bilangan binernya sepanjang apapun, itu pasti caranya juga sama. Kita ada 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, ditambah 1, 0, 1, 1, 0, 1. Kita cek terlebih dahulu, berapa sih bilangan desimal dari 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1 ini? Berarti 128 ditambahkan 32, ditambahkan 16, ditambah 8, ditambah 4, dan juga ditambah 2. Maka hasilnya adalah 190. Sedangkan untuk bilangan biner kedua ini, kita cek juga bilangan desimalnya berapa. Yang pertama adalah 32 ditambah 8 ditambah 4, dan juga yang terakhir adalah ditambah 1. Berarti hasilnya 45. Berarti soalnya 190 ditambahkan 45 berapa ya? Berarti lanjut ke penjumlahan bilangan binernya. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 1. 0 tetapi carry 1. Carry 1 dikasihkan ke depan temannya. Nah, sama seperti soal yang pertama tadi,
Yang didahulukan adalah kedua bilangan biner ini terlebih dahulu, berarti dijumlahkan terlebih dahulu. Carry ini adalah terakhir, paling bawah, dia bersifat paling bawah. 1 ditambah 1 itu kan 0, hasilnya 0, tapi carry 1 dikasihkan temannya dulu. 0, tadi kan ini jumlahnya 0, 0 ditambahkan 1 carry ini sama dengan 1. Lanjut, 1 ditambah 0 itu sama dengan 1. Baru 1 ditambah 1 carry ini sama dengan 0, tapi carry juga 1 lagi di sebelahnya. Nah, lanjut. Untuk 1 ditambah 1 ini, hasilnya kan 0, tetapi carry 1, maka ditaruh ke depannya lagi. Nah, ini kan hasilnya 0 tadi. Kemudian ditambahkan carry-nya. 0 tambah 1 sama dengan 1. Lanjut untuk, nah ini kan sudah tidak ada pasangannya lagi, maka tetapi ada carry-nya, maka tinggal ditambahkan saja dengan carry-nya. 0 ditambahkan 1 sama dengan 1. Dan begitu pula juga dengan ini tidak ada bilangan penjumlahnya lagi, maka tinggal turun saja seperti penjumlahan biasa. Berarti hasilnya adalah 111010111. Nah, untuk bilangan desimal dari bilangan biner ini adalah 235 dalam bentuk desimal. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Cukup lumayan banyak ya bilangan binernya. Tapi tenang, caranya tetap sama seperti soal nomor 1 dan 2 yang tadi. Tadi saat kita punya 100 111 000 10 ditambah 1111 00000. Berarti sama dengan berapa ya? Kita cek terlebih dahulu untuk bilangan biner yang pertama ini. 1. Ini menempati 2 pangkat 10, berarti 1024. 1024 ditambah 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 2 sama dengan totalnya adalah, berarti nilai dari bilangan biner yang pertama ini adalah, bilangan desimalnya adalah 1250. Untuk bilangan kedua bilangan biner ini, 1 ini 2 pangkat 8, berarti 256 ditambah 128 ditambah 64 ditambah 32, totalnya adalah 480. Berarti soal ini adalah 1250 ditambah 480. Langsung ke penjumlahan binernya. Ingat ya, harus berpacu dengan aturan khusus. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 0 sama dengan 0. 1 ditambah 1 sama dengan 0, tetapi carry 1. Carry 1 dikasihkan ke temannya. Lanjut, 1 ditambah 1 dulu ini. 1 ditambah 1 kan 0, tetapi carry 1. Maka dikasihkan ke temannya terlebih dahulu. Nah, ini kan hasilnya 0 tadi. Baru ditambahkan carry ini. 0 ditambah carry 1 sama dengan 1. Lanjut, 1 ditambah 1 sama dengan 1. Tetapi carry 1 ditambah 1 sama dengan 0, tetapi carry 1. Diberikan ke temannya terlebih dahulu. Berarti ini kan hasilnya 0, yang 2 ini. Berarti 0 ditambahkan 1 ini terlebih dahulu. 0 tambah 1 itu sama dengan 1. Lanjut, 0 ditambah 1. 0 tambah 1 itu sama dengan 1. 1 ditambah carry 1 ini berarti 0, tetapi carry 1. Dikasihkan ke temannya. 0. Nah, ini kan sudah tidak punya pasangan lagi. Sudah tidak ada penjumlahan lagi. Berarti tetapi ada carry-nya, berarti tinggal tambahkan saja 0 ditambahkan 1 sama dengan 1. Ini juga tidak ada temannya, tidak ada penjumlahannya lagi, maka
langsung turun saja seperti penjumlahan biasanya. Berarti hasilnya adalah 11011000010. Jika didesimalkan adalah 1730. Sekian dari video pembelajaran sebagai bentuk tugas ini. Apabila ada kesalahan kalimat, kata, maupun perbuatan atau apapun, mohon maaf dan terima kasih.